Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mahendra, NIM 1805510143. Teman saya Arta Dani, NIM 1805510138. Yang terakhir, Ridho Hadi Mukti, NIM 1805510154. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen resiko, yaitu dana pensiun. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian daripada manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya adalah dana pensiun itu sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dikaitkan dengan dana pensiun, maka resiko merupakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan manfaat pensiun atau disebut PPMP, atau upaya memaksimalkan manfaat pensiun atau disebut PPIP peserta dari suatu dana pensiun. Selanjutnya adalah resiko dana pensiun. Yang pertama, terjadinya kegagalan pengelolaan dana pensiun yang mengakibatkan dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta. Resiko tidak terdepresikan. Selanjutnya adalah tujuan penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi resiko dana pensiun, mengukur dan mengatasinya pada tingkat toleransi tertentu. Selanjutnya adalah area resiko dana pensiun. Aliran kas masuk, yaitu operasional pengelolaan kekayaan. Arus kas keluar, kegiatan operasional dana pensiun mengandung banyak resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana pensiun, terutama dari segi keuangan. Penilaian tingkat resiko. Yang pertama, resiko kepengurusan. Kedua, resiko tata kelola. Ketiga, resiko strategi. Keempat, resiko operasional. Kelima, resiko aset dan liabilitas. Keenam, resiko dukungan dana. Selanjutnya adalah nilai dan tingkat resiko. Itu terdiri dari masing-masing dari keenam resiko dilakukan penelitian sendiri oleh masing-masing dana pensiun. Dua, penilaian menggunakan metode penilaian tingkat resiko dari OJK, dan hasil penilaian dilaporkan kepada OJK. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Arta. Baik, Mas Indra, saya akan melanjutkan mengenai resiko strategi yang ada di penilaian strategi tadi. Yang cakupan pertama yaitu mengenai pengawasan aktif pengurus dan dewan pengawas. Cakupan kedua mengenai kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Kebijakan ketiga yaitu cakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Cakupan yang keempat yaitu sistem informasi manajemen risiko. Cakupan kelima mengenai intern yang menyeluruh. Dalam cakupan pertama sendiri terkait mengenai penerapan manajemen risiko strategi, meliputi yang pertama, pengurus dan dewan pengawas melakukan pembahasan bersama pada saat menyusun rencana strategi dan rencana bisnis. Yang kedua, pengurus melakukan rapat koordinasi untuk pengawasan kinerja serta membahas berbagai isu terkait dengan pencapaian rencana kerja. Yang ketiga,
pengawas maupun pengurus dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan arahan mengenai pentingnya melaksanakan mitigasi resiko dengan tujuan antara lain agar dapat terhindar dari terjadinya resiko yang melebihi limit resiko yang diterima maupun toleransi resiko. Untuk cakupan yang kedua, yang pertama, BP telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan sesuai pedoman POJK nomor 1 POJK 05 tahun 2015 mengenai penerapan manajemen risiko dan SEOJK nomor 10 tahun 2016 mengenai pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, dalam penyusunan rencana strategi dilakukan dengan berpedoman kepada POJK nomor 3 tahun 2015 mengenai investasi dana pensiun dan arahan investasi yang telah ditetapkan sendiri. Untuk yang ketiga, risiko yang dapat diterima dan toleransi risiko dijabarkan dalam target RIT dan RKA. Untuk cakupan yang ketiga, itu terdiri dari mentoring pencapaian kinerja dilakukan melalui review kerja secara periodik triwulan dan mitigasi atas risiko yang melekat dalam setiap tahapan proses pencapaian target dan sasaran bisnis ditetapkan, ditindaklanjuti dan dimonitoring secara periodik. Untuk cakupan yang ketiga, untuk cakupan yang keempat, yang pertama, dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan, DP telah memiliki sistem pelaporan terkait dengan kondisi keuangan. Yang kedua, bidang pembendaraan setiap hari menyampaikan laporan cash flow kepada pengurus sebagai bahan informasi tentang kondisi keuangan dan dana yang dapat diinvestasikan. Yang ketiga, dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko, BP telah membentuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Untuk cakupan yang kelima, untuk yang pertama, secara rutin DP memantau realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Yang kedua, DP memiliki satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan aktual dibanding dengan target rencana kerja dan anggaran dan menyampaikan kepada pengurus. Next. Untuk selanjutnya ada resiko operasional. Untuk cakupannya masih sama. Cakupan yang pertama sendiri terdiri dari pengurus dan dewan pengawas dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan arahan mengenai pentingnya melaksanakan mitigasi risiko dengan tujuan antara lain agar DP terhindar dari kejadian risiko yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, penilaian kerja dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, adanya rapat komite investasi yang dilakukan secara periodik. Untuk cakupan yang kedua, yaitu mengenai tersedianya untuk seluruh area manajemen risiko operasional dan telah sejalan dengan penerapannya. Terdiri dari yang pertama, DP sudah memiliki kebijakan manajemen risiko dan pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, ruang lingkup dan isi kebijakan antara lain meliputi pengawasan aktif pengurus dan dewan pengawas, penempatan limit, metode pengukuran dan sistem informasi manajemen, sistem pelaporan dan dokumentasi, serta sistem pengendalian internal. Yang ketiga sendiri, kebijakan standar prosedur telah disusun sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dipergunakan dalam setiap aktivitas DP. Untuk yang keempat, dilakukan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko operasional kepada seluruh unit kerja secara bertahap. Untuk cakupan yang ketiga, yaitu risiko operasional yang jalan dengan terkait risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional tercermin dengan yang pertama, metodologi manajemen risiko operasional selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan DP. Yang kedua, setiap kali akan dilakukan penyusunan rencana kerja, dilakukan proses kajian dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan dan dibahas bersama. Untuk cakupan yang keempat, DP memiliki web untuk mensosialisasikan kebijakan kepada jajaran DP. Untuk cakupan yang kelima, yaitu mengenai fungsi manajemen operasional independen. Yang pertama, struktur organisasi DP sudah mencerminkan adanya batas wewenang, tanggung jawab, dan fungsi. Yang kedua, satuan kerja manajemen risiko independen telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan berjalan baik.
Yang ketiga, adanya pemisah tugas dan tanggung jawab antara risk owner, manajemen, dan internal audit. Next. Yang selanjutnya ada resiko aset dan liabilitas. Untuk cakupan yang pertama sendiri, dalam setiap kesempatan, Dewan Pengawas selalu memberikan arahan terhadap pengelola aset liabilitas agar aktivitas DP tetap terkendali. Yang kedua, pengurus selalu melakukan monitoring terhadap aset yang dimiliki oleh DP yang telah ditempatkan pada investasi sesuai dengan arahan investasi dan ketentuan dari regulator. Yang ketiga, secara rutin pengurus selalu berupaya agar aset DP sesuai dengan liabilitas, terutama akibat adanya keadaan ekonomi yang berubah-ubah. Yang keempat, DP selalu menyusun rencana investasi tahunan sesuai arahan investasi yang telah mendapat persetujuan dari DP atau Dewan Pengawas. Yang kelima, pengurus selalu memastikan bahwa setiap fungsi atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko aset dan liabilitas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai. Untuk cakupan yang kedua, dalam rangka mengelola risiko aset dan liabilitas, DP telah melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan investasi yang beragam dengan tenor tempo 1 tahun sampai dengan 25 tahun untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi akibat kegagalan investasi. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki. Yang ketiga, menetapkan strategi evaluasi pada investasi yang tidak tercatat di bursa secara berkala sesuai ketentuan. Yang keempat, menetapkan persentase portofolio aset dana pensiun, menentukan persentase surat berharga yang akan ditempatkan, target kualitas pendanaan, dan target hasil investasi yang akan dicapai. Untuk cakupan yang ketiga, yang pertama mengenai DP telah melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko aset dan liabilitas. Yang kedua, melakukan analisis untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki atas jumlah liabilitas yang jatuh tempo, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Yang ketiga, melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi. Yang keempat, melakukan perhitungan aktuaria menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga DP dapat memenuhi kewajiban kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak. Yang kelima, melakukan pengendalian risiko aset dan liabilitas antara lain melalui kepedulian pengurus akan tujuan pengelolaan aset dan liabilitas, pemantauan pengelolaan aset dan liabilitas dari sisi aktuaria, dan penetapan tujuan investasi. Untuk cakupan yang keempat, DP telah memiliki sistem informasi manajemen atau SIM untuk dapat mendukung pelaporan atas risiko pengelolaan aset dan liabilitas. Yang kedua, berlangganan layanan IBPA untuk valuasi berkala atas aset investasi. Yang ketiga, menggunakan sarana komputerisasi dalam melakukan penilaian aset dan liabilitas. Untuk cakupan yang kelima, memiliki sistem pengendalian internal untuk risiko aset dan liabilitas antara lain untuk memastikan tingkat responsif DP terhadap perubahan kondisi perekonomian dan asumsi penyimpangan standar yang berlaku secara umum dan perubahan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Next. Risiko kepengurusan. Dalam risiko pengurusan sendiri untuk cakupan yang pertama, pengurus dan Dewan Pengawas selalu memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko pengurusan telah dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Untuk yang kedua, pengurus dan Dewan Pengawas selalu memastikan bahwa dana pensiun memiliki sistem seleksi internal yang telah memadai dan diterapkan secara terus-menerus secara konsisten. Yang ketiga, menginformasikan dan mengingatkan pendiri mengenai ketentuan terkait menunjukkan dan pemberhentian pengurus dan Dewan Pengawas. Yang keempat, dilakukannya secara efektif terkait risiko kepengurusan seperti seleksi, menentukan pengurus dan Dewan Pengawas. Untuk cakupan yang kedua, DP telah menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, menganalisis cakupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada dan memastikan SDM tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya baik untuk satuan utama kerja, satuan utama yang melakukan fungsi manajemen risiko maupun satuan kerja pendukung. Yang ketiga, mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan
pegawai, termasuk rencana regenerasi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan ketersediaannya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko. Cakupan yang ketiga, yang pertama, mencatat dan menata usahakan setiap kejadian yang terkait dengan risiko kepengurusan. Misalnya, jumlah dan komposisi pengurus pegawai, rapat yang akan dihadiri oleh pengurus, dan risalah rapat yang melibatkan pengurus maupun dewan pengawas. Yang kedua, menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian pengurus dan dewan pengawas. Yang ketiga, menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi risiko kepengurusan antara lain pemberhentian media massa dan informasi yang diperoleh dari otoritas mengenai rekam jejak dari calon pengurus pengawas. Cakupan yang keempat, DP memiliki prosedur dan mekanisme pelaporan kejadian yang menimbulkan risiko kepengurusan baik secara tulis maupun secara sistem elektronik. Yang kedua, Dewan Pengawas memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan. Untuk cakupan yang kelima, terdiri dari yang pertama, kaji ulang yang independen telah dilaksanakan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk risiko kepengurusan. Kemudian dana pensiun memiliki sistem review internal oleh satuan kerja tertentu yang independen untuk menilai bahwa dana pensiun telah melakukan standar dan kriteria seleksi dengan tepat. Yang ketiga, telah memiliki sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada pengurus dan dewan pengawas. Next. Risiko dukungan dana. Dalam tahapan pertama, pengurus selalu memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko dukungan dana telah dilakukan secara terintegrasi dengan menyusun risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko dukungan dana. Yang kedua, menyusun kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan usaha DP dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko dukungan dana. Untuk cakupan yang kedua, melakukan pemantauan pendanaan untuk mencapai kondisi dana tersedia atau full funding. Yang kedua, memastikan bahwa kualitas pendanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kebijakan perubahan PHDP untuk mengontrol kualitas pendanaan masing-masing mitra pendiri. Untuk cakupan yang ketiga, melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko dukungan dana, seperti tidak adanya perubahan asumsi aktuaria yang menghasilkan surplus atau meningkatkan defisit bagi DP. Yang kedua, dalam mengukur risiko dukungan dana, DP menggunakan parameter yang berupa kemampuan pendanaan dan ditambah pendanaan dari pendiri atau mitra pendiri. Yang ketiga, melakukan penelitian sendiri atau self-assessment terhadap kualitas pendanaan dan kecukupan sumber dukungan dana dalam rangka memenuhi kewajiban dengan memperhatikan kriteria kualitas pendanaan yang ditetapkan oleh regulator. Cakupan yang keempat, memiliki sistem yang menyampaikan kecukupan pendanaan DPN terhadap pendiri. Yang kedua, sistem informasi manajemen risiko dukungan dana telah memfasilitasi DP untuk memastikan kecukupan dana. Yang kelima, yaitu telah memiliki sistem pengendalian internal untuk risiko dukungan dana, antara lain untuk memastikan tingkat responsif DP terhadap investasi yang buruk dan kerugian yang tidak terduga. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ridu. Saya akan melanjutkan. Untuk yang selanjutnya mengenai risiko tata kelola. Cakupan yang pertama, pengurus dan dewan pengawas selalu memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko tata kelola telah dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko tata kelola DP.
Yang kedua, Dewan Pengawas selalu memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada DP. Yang ketiga, Dewan Pengawas selalu menyusun laporan kegiatan Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola dana pensiun. Yang ketiga, Dewan Pengawas selalu menyusun laporan kegiatan Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola dana pensiun. Yang keempat, Dewan Pengawas selalu menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas minimal 6 kali dalam setahun. Yang kelima, DP telah memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, pengurus, dan seluruh karyawan. Untuk cakupan yang kedua, strategi manajemen risiko untuk risiko tata kelola telah mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki ekspor risiko tata kelola yang signifikan. Yang kedua, strategi manajemen risiko untuk risiko tata kelola telah sejalan dengan tujuan DP untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun. Yang ketiga, strategi manajemen risiko untuk risiko tata kelola telah mencakup nilai strategis dari dana pensiun, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas. Yang keempat, DP memiliki strategi pengelolaan risiko sehingga dapat meningkatkan nilai tata kelola dana pensiun. Yang kelima, DP memiliki satuan kerja yang memantau penerapan nilai-nilai pada seluruh elemen dana pensiun. Cakupan yang ketiga, yang pertama yaitu DP telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan ekspor risiko tata kelola, ketersediaan, dan kelengkapan pedoman tata kelola. Yang kedua, dalam mengukur risiko tata kelola, DP telah menggunakan parameter berupa kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan, serta manajemen risiko yang dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, DP telah memiliki pedoman tata kelola yang ditetapkan oleh pengurus secara formal. Yang keempat, DP telah melakukan pengkajian dan pengelolaan risiko dalam rangka pengendalian risiko tata kelola. Untuk cakupannya selanjutnya, yang pertama yaitu DP memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan risiko tata kelola atau kejadian yang menimbulkan risiko tata kelola secara tertulis. Yang kedua, DP memiliki mekanisme peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan. Untuk yang terakhir, cakupan yang terakhir, yang pertama yaitu DP telah memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko tata kelola antara lain untuk memastikan tingkat responsif DP terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sistem pengendalian intern telah berpedoman selama 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, dan informasi dan komunikasi. Next, tolak ukur keberhasilan dana pensiun. Itu besaran manfaat pensiun yang diterima cukup memadai, pendanaan terpenuhi, RKD lebih besar dari 100%, di industri aman kurang lebih 120%, bagi yang masih lebih besar dari 100%, aman apabila iuran pensiun dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Pemberi
pekerja tidak merasa keberatan, dan hasil investasi optimal, serta resiko terukur. Next. Pengelolaan kekayaan dana pensiun. Yang pertama, investasi sesuai POJK nomor 3 tahun 2015 tentang investasi dana pensiun dan arahan investasi. Yang kedua, kenali secara mendalam bentuk-bentuk penempatan investasi seperti deposito, obligasi, reksadana, saham, dan lain-lain. Yang ketiga, cek, recheck, and recheck penerbitnya melalui brosur, website, benchmark ke industri yang bersangkutan, benchmark ke dana pensiun lainnya. Yang keempat, cek secara langsung dengan mendatangi kantor yang bersangkutan. Yang kelima, jangan berinvestasi melebihi kewenangan, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, segera memperoleh bukti pembelian atau penempatan investasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Itu adalah penjelasan tentang materi dana pensiun. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan. See you next time.